bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus sebagai yang sulung. Jadi tubuh kebangkitan itu tubuh yang sama sekaligus diubah. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Inilah pertanyaan kita pertama. Mengapa Lazarus lebih dulu bangkit dibandingkan Tuhan Yesus Kristus? Bukankah Alkitab sangat jelas mengenai itu semua? Yaitu bahwa di dalam surat pertama Korintus pada bab yang ke-15 ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sulung berarti nomor satu. Artinya baginda junjungan kita Yesus Kristus adalah yang nomor satu bangkit dari antara orang yang telah meninggal. Lalu bagaimana Lazarus bisa mendahului Tuhan Yesus? Kita juga dapat melihat di dalam surat Kolose pada pasal pertama ayat yang ke-18. Ialah kepala tubuh, ialah maksudnya ia adalah, ia yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Yesus Kristus adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kita perhatikan bahwa ada keterangan yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kalau demikian bagaimana Lazarus bisa mendahului kebangkitan Sang Kristus? Kenapa bukan Sang Kristus benar-benar yang pertama? Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes 12 pada ayat yang pertama, kita langsung menjadi jelas bahwa kebangkitan Lazarus memang mendahului kebangkitan Tuhan Yesus. Kita baca. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. 6 hari sebelum Paskah berarti 6 hari sebelum hari kebangkitan Tuhan Yesus. Maksudnya adalah Tuhan Yesus masih hidup di bumi ini. Beliau belum wafat, apalagi juga belum bangkit, karena ini masih 6 hari sebelum kejadian itu. Maka dikatakan Yesus datang ke Betania. Tempatnya siapa? Kampungnya siapa? Kampungnya Lazarus. Ada keterangan yang dibangkitkan Yesus. Maksudnya yang telah sebelumnya dibangkitkan oleh Yesus. Berarti kebangkitan Lazarus terjadi sebelum kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana menjelaskan ayat-ayat yang sebelumnya tadi? Yesus adalah yang sulung yang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Ini membingungkan sekali kenapa Lazarus bisa mendahului bangkitnya Tuhan Yesus. Nah, karena yang kita persoalkan adalah kebangkitan Lazarus, mari kita lihat bagaimana kesaksian Injil mengenai kebangkitan Lazarus. Kita akan lihat di dalam Injil yang sama, yaitu Injil Yohanes, pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia, Yesus maksudnya, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Lihat ayat selanjutnya 44. Orang yang telah mati itu, maksudnya Lazarus, datang keluar. Maksudnya keluar dari kubur. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, mereka maksudnya orang-orang yang ada di sekitar kuburan itu, yang menyaksikan peristiwa itu, orang-orang Yahudi. Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ayo kita dalami peristiwanya. Kaki dan tangan Lazarus rupanya masih terikat dengan kain kafan. Kita lihat bagian selanjutnya. Fakta yang kedua, mukanya masih tertutup dengan kain peluh. Kenapa mukanya tertutup dengan kain peluh? Karena tangannya belum bebas. Karena tangan Lazarus itu masih terikat dengan kain kafan, sehingga muka yang tertutup dengan kain peluh tidak dapat dia buka sendiri karena tangannya terikat. Fakta yang ketiga kita dapat baca pada kalimat paling akhir, itu perkataan Tuhan Yesus. Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Yang dapat kita simpulkan adalah rupanya badan Lazarus yang telah dibangkitkan itu masih badan yang sama. Buktinya adalah masih dapat diikat dengan kain. Tidak dapat membebaskan diri dari lilitan kain itu. Sehingga orang lain harus membebaskan dia. Berarti
tubuh Lazarus sebelum dia mati dan kemudian dibangkitkan, dan setelah dia mati kemudian dibangkitkan, itu tubuh yang sama. Tubuh yang sama persis, yaitu badan duniawi, badan jasmani, yang masih terikat hukum-hukum alam. Kalau hukum alam itu artinya kalau badan diikat, maka tangan diikat, kaki diikat, maka tidak dapat membebaskan ikatan itu. Ini akan berbeda dengan badannya Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Itu akan berbeda sekali. Maka bagian yang kedua, saya akan mengajak saudara-saudari untuk mencermati bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bisa melihat di dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-20, mulai dari ayat 5 dan seterusnya. Kita mulai dalami. Ia yang dimaksudkan murid yang dikasihi. Jadi ini adegan pada saat baginda junjungan kita sudah bangkit, kemudian ada dua orang murid yang berlari menuju makam karena mendengar kabar bahwa Yesus tidak ada lagi di makam. Jenazahnya tidak ada lagi di makam. Beredar kabar bahwa dicuri orang, dugaan pada waktu itu. Mereka belum tahu bahwa Yesus sudah bangkit, padahal memang kenyataannya Sang Kristus sudah bangkit, tetapi murid-muridnya belum tahu. Kita baca di sini, murid yang dikasihi, yaitu Rasul Yohanes, menjenguk ke dalam, maksudnya ke dalam makam baginda Yesus, dan melihat kain kafan terletak di tanah. Ini sungguh berbeda dengan fakta Lazarus tadi, bahwa kain kafan masih melilit badan Lazarus. Artinya, fakta yang menunjukkan bahwa kain kafan terletak di tanah, itu menunjukkan dengan jelas baginda junjungan kita Yesus Kristus tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk melepaskan kain kafan yang sebelumnya meliliti badan beliau. Kita lihat selanjutnya pada ayat yang ke-6. Maka datanglah Simon Petrus. Tadi saya katakan dua orang, Rasul Yohanes dan Simon Petrus. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Berarti di sini ada tindakan yang sudah dilakukan. Berarti ada orang yang telah menggulung kain itu, tetapi berarti bukan orang lain, karena kebangkitan Yesus Kristus tidak ada yang menyaksikan. Tidak ada orang yang menyaksikan langsung bagaimana persisnya peristiwa Yesus bangkit. Yang orang menyaksikan adalah fakta bahwa Yesus bangkit. Tetapi bagaimana bangkitnya orang tidak tahu. Bahkan para murid kan juga tidak tahu. Bagaimana caranya Yesus bangkit, bagaimana keluarnya dari makam, bagaimana prosesnya terlepas dari kain kafan. Tidak ada yang tahu, tidak ada saksinya. Namun fakta-fakta ini menunjukkan bahwa baginda junjungan kita Yesus Kristus tidak membutuhkan bantuan orang lain. Seandainya, saya katakan seandainya, Yesus Kristus pada saat bangkit seperti Lazarus harus dibantu orang, kan kemungkinan ada yang bersaksi. Iya betul saya bersaksi, mungkin Rasul siapalah, kita berandai-andai. Betul saya bersaksi, Yesus Tuhan kita telah bangkit. Aku yang membukakan kain kafannya. Aku yang menggulung kain mukanya. Kira-kira begitu. Tapi ini pengandaian dan itu tidak terjadi. Berarti Yesus Kristus menggulung sendiri kain peluhnya, kemudian melepaskan diri dari kain kafan yang melilit badannya. Ini berbeda. Berarti tubuhnya Tuhan Yesus tidak lagi terikat hukum alam. Hukum alam itu berarti kan hukum fisika, hukum biologi, hukum kimia, dan lain sebagainya, seluruh hukum alam. Hukum alam yang wajar ketika orang diikat, ya tidak bisa lepas. Tetapi ini bisa lepas, berarti ada daya yang berbeda yang melampaui hukum alam. Ini kita sudah melihat bagaimana perbedaannya sedikit demi sedikit. Kalimat selanjutnya menjadi lebih jelas dari kutipan yang lain, yaitu Yohanes 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom Alaikum. Info pertama, pintu terkunci. Info kedua, dalam keadaan ruang terkunci itu, di mana secara normal, secara duniawi, secara fisik, secara material, manusia tidak mungkin masuk begitu saja dalam keadaan pintu terkunci. Tetapi Yesus junjungan kita masuk
ke dalam rumah yang keadaannya pintu terkunci itu. Artinya badannya Tuhan Yesus setelah kebangkitan bukan lagi badan yang dibatasi oleh hukum alam. Seperti hukum kimia, hukum fisika, hukum biologi, dan lain sebagainya. Maka di sini kita sudah mulai melihat sebenarnya bagaimana perbedaannya kebangkitan Lazarus yang sebenarnya kebangkitan Lazarus itu lebih tepatnya pembangkitan oleh Yesus. Dan yang kedua adalah kebangkitan Yesus Kristus. Kita sudah mulai lihat bagaimana perbedaan keduanya. Juga kita bisa lihat lebih jelas lagi di dalam Lukas 24 ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka. Mereka yang dimaksud siapa? Dua orang yang kemudian pulang ke Emmaus dibarengi oleh Tuhan Yesus, tapi mereka tidak kenal awalnya. Setelah mengadakan Ekaristi, memecah-mecahkan roti, kemudian dua orang murid yang pulang ke Emmaus itu kenal. Dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap. Tiba-tiba hilang. Dan nanti tiba-tiba hilang langsung kembali ke Yerusalem. Padahal Emmaus, Yerusalem kira-kira jaraknya 15 kilo. Jadi bahasa simpelnya tinggal celing Yerusalem, celing Galilea, celing Yerusalem, celing Emmaus, celing pantai Danau Galilea, dan seterusnya, dan seterusnya. Tinggal mengedipkan mata, lenyap, hilang, berpindah tempat dengan sangat cepat, tidak lagi membutuhkan kendaraan atau tumpangan atau apapun. Ini juga menunjukkan lepas dari hukum alam. Tetapi dari semua fakta, Yesus dikenali. Lihat Lukas bab 24 ayat 31 ini. Mereka pun mengenal dia. Artinya, badannya Yesus Kristus setelah kebangkitan dikenali sebagai Yesus Kristus sebelum kebangkitan. Jadi ayat ini sangat jelas. Mereka, yaitu dua murid yang pulang ke Emmaus, itu mengenal Yesus. Artinya kita bisa menggambarkan wajahnya ya sama, wajahnya Tuhan Yesus, bentuk matanya, bentuk alisnya, bentuk hidungnya, bentuk mulutnya, rambutnya, kemudian posturnya, badannya, dan semuanya, keutuhan badannya itu bisa dikenali sebagai Yesus dari Nazaret seperti sebelum kebangkitan. Tetapi sifat-sifatnya sudah lain sekali. Yaitu sifat-sifat yang berbeda dari tubuh sebelumnya. Tapi tubuhnya sama. Berarti di sini kita mulai dapat mengenali tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh yang sama sekaligus berbeda. Sama maksudnya apa? Sama maksudnya tubuhnya itu juga. Bukan tubuh yang lain. Tubuh yang sebelum wafat itu. Tetapi berbeda maksudnya apa? Tidak lagi terikat hukum alam. Jadi berbeda. Mutlak berbeda. Apa yang jauh tidak lagi memerlukan waktu untuk berjalan. Apa yang menghalangi tidak kemudian dapat menghalangi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Hukum fisik tidak lagi berlaku. Hukum gravitasi tidak lagi berlaku. Hukum biologi tidak lagi berlaku. Tidak lagi membutuhkan makan dan minum. Meskipun dalam beberapa adegan diceritakan Yesus minta makanan. Contoh ketika minta ikan dimakan di depan mereka. Tapi itu bukan karena beliau membutuhkan makan, lapar atau haus. Tetapi karena untuk menunjukkan bahwa itu betul-betul beliau bukan sosok hantu atau sosok roh tertentu. Itulah yang dimaksud dengan makan di depan mata murid-muridnya. Kemudian nanti kalau kita jejerkan akan mulai lebih jelas lagi. Yesus dan Lazarus, kebangkitannya seperti apa, cirinya seperti apa. Kita mulai dari Yesus dulu ya. Kemudian nanti Lazarus akan saya susulkan. Kemudian di bagian terakhir saya jejerkan lagi keduanya. Yang pertama, tubuh Yesus tidak akan mati lagi. Maksudnya kalau sebelumnya Tuhan dipaku, Tuhan ditusuk sehingga berdarah darahnya, kemudian berceceran darahnya habis, meninggal dunia, bisa mati. Tetapi tubuh kebangkitan Yesus tidak bisa mati lagi. Karena tubuhnya adalah tubuh yang sudah mengalahkan kematian. Berarti di situ kematian sudah dikalahkan. Maksudnya kematian tidak lagi punya kuasa. Berarti sakit penyakit tidak lagi punya kuasa. Karena sakit penyakit kan sebenarnya anak pinaknya kematian. Dan tubuhnya bersifat tubuh rohani. Tubuh rohani maksudnya apa? Tidak lagi bersifat badaniah. Maka menembus tembok bisa, tiba-tiba hilang, lenyap dalam waktu singkat. Itulah tubuh rohani.
Atau istilahnya lain di dalam Alkitab tubuh kebangkitan, tubuh surgawi, tubuh kemuliaan, itu istilah-istilah lain. Ciri yang keempat adalah tubuhnya kekal. Seperti itulah nanti tidak akan berganti dan tubuhnya itu tubuh yang sama, bukan tubuh yang berbeda. Kemudian yang kelima mengatasi hukum duniawi atau sudah di luar hukum duniawi. Kimia, fisika, biologi nggak akan bisa berfungsi. Memang di dalam kebangkitan Yesus, apa yang tanda petik cacat dipertahankan oleh beliau, yaitu luka-luka pada tubuhnya. Itu dipertahankan bukan karena tidak bisa menutup atau bukan tidak bisa sempurna kembali, lukanya hilang, bukan. Tetapi tanda-tanda luka pada Yesus dipertahankan karena itu tanda cinta untuk kita. Berarti semua tanda luka pada Tuhan Yesus, pada tangan, pada lambung, pada kaki, itu semua akan kita lihat lagi nanti ketika kita masuk kerajaan surga. Simpelnya, nanti ketika kita di surga ketemu dengan junjungan kita akan lihat tanda-tanda itu semua. Sekarang mengenai Lazarus, kita lihat. Lazarus akan mati lagi. Maksudnya adalah dia bangkit, kemudian beberapa tahun ke depan dia akan mati lagi. Karena tubuhnya itu masih dikuasai kematian. Kematian tidak dikalahkan. Berarti sebenarnya jenis kebangkitan Lazarus berbeda. Ini bukan kebangkitan dari antara orang mati yang dimaksud sebagai resurrektio, tapi reanimatio. Sayangnya dalam bahasa Indonesia kita tidak punya kata-kata itu ya. Sebenarnya istilah untuk menyebut kebangkitan Tuhan Yesus dan kebangkitan Lazarus itu berbeda kalau kita sebut dalam bahasa Latin. Untuk Tuhan Yesus resurrectio, untuk Lazarus reanimatio. Berbeda. Jadi kematian masih menguasai Lazarus. Berarti tubuhnya tubuh jasmani. Lazarus perlu dibebaskan dari ikatan kain. Karena memang tidak bisa membebaskan diri dari ikatan kain. Karena tubuhnya tubuh jasmani yang masih dapat hancur. Ciri yang keempat. Dapat hancur maksudnya seandainya dia dipukul ya akan sakit. Dipukul dengan sangat keras ya bisa patah tulang, bisa remuk kepalanya. Kemudian yang terakhir masih berada di bawah hukum dunia. Hukum kimia, hukum fisika, hukum biologi, ya tidak makan ya lapar, tidak minum ya haus. Sebelum mati dan setelah mati, kemudian dibangkitkan tubuhnya sama, persis sama, tidak ada perubahan apa-apa. Sementara di dalam tubuhnya Tuhan Yesus sama tetapi berubah. Wajahnya sama, ciri-cirinya sama, tetapi sifat-sifatnya berbeda dalam arti tidak seperti sebelum kebangkitan. Kita jejerkan semuanya lalu menjadi jelas. Ini perbedaannya. Yesus tidak akan mati lagi, Lazarus akan mati lagi. Yesus mengalahkan kuasa kematian, Lazarus masih akan dikalahkan kuasa kematian. Yesus tubuhnya rohani, Lazarus tubuhnya tetap jasmani. Tubuhnya Yesus kekal, tubuhnya Lazarus dapat hancur. Tuhan Yesus sudah mengatasi hukum alam, Lazarus masih dikuasai hukum alam duniawi. Kebangkitan badan kita nanti pada akhir zaman bukan seperti kebangkitannya Lazarus, tetapi seperti kebangkitannya Sang Kristus. Jenisnya yang itu. Kita lihat dalam Filipi 3 ayat 20-21. Kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Perhatikan, mengubah. Jadi tubuh kita akan diubah. Tapi maksudnya bukan diubah mukanya ya. Mukanya tetap sama, posturnya sama, tapi dalam sifat-sifatnya tadi yang tidak dikuasai kematian dan hukum alam. Serupa dengan tubuhnya yang mulia. Itu yang dikatakan. Selanjutnya dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-40 dan seterusnya. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Perhatikan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tidak mungkin mati lagi. Ayat selanjutnya pada ayat 43 nyambung ke 44. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Jadi sifatnya mulia sekali. Ditaburkan dalam tubuh yang alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Perhatikan, tubuh rohani. Karena sifatnya rohani, maka tidak lagi dikuasai hukum-hukum jasmani. Seperti itulah tubuh kita nanti.
Dan kalau kita lihat di dalam surat pertama Korintus pada pasal yang ke-15 ayat 52 dan 53 masih akan ada penjelasan lagi. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Perhatikan, tidak dapat binasa, tidak dapat mati. Itulah sifat-sifat tubuh kebangkitan kita pada akhir zaman nanti. Yang artinya tidak lagi dikuasai oleh sakit penyakit juga. Dan semua hukum duniawi, apapun itu. Contoh hukum duniawi itu, ini kacamata saya ya. Kacamata itu hukum duniawi, sehingga kornea mata, cembungnya, cekungnya, dan sebagainya itu menjadi rusak. Maka dibutuhkan lensa cembung atau lensa cekung untuk pembiasan cahaya supaya masuk persis pada bagian yang harusnya gitu ya. Ini kan mengoreksi jatuhnya sinar. Ini kecacatan kan sebenarnya. Mata saya cacat sekarang. Tapi nanti ketika kebangkitan yang tidak ada mata minus, tidak ada mata katarak, tidak ada mata plus, tidak ada sakit-sakit, tidak ada sakit kepala, tidak ada sakit gigi, tidak ada keriput. Ibu-ibu ya, keriput itu hukum alam ya. Hukum alam karena jaringan-jaringan kulit Anda mulai melemah kolagennya. Jadi kemudian jatuh ke bawah karena tarikan gravitasi. Nah, itu keriput itu enggak ada nanti di akhirat ya dengan kebangkitan kita. Itu kira-kira mengenai tubuh yang tidak dapat binasa, tubuh yang tidak dapat mati, tidak terikat hukum alam. Maka ringkasannya begini, tubuh kebangkitan itu tubuh kita masing-masing. Seperti tubuhnya Yesus, ya menggunakan tubuh beliau. Tidak diganti, mukanya yaitu, wajahnya itu, badannya itu. Nanti Romo Bayu juga akan pakai tubuh yang ini, yang sekarang ngomong ini. Tetapi dalam versi yang mulia, artinya sempurna. Semua disempurnakan. Yang jelek-jelek itu nanti akan dipoles oleh Tuhan. Mohon maaf ya. Mohon maaf, ini bukan body shaming ya, bukan. Tapi memang untuk menggambarkan ya, mohon maaf yang tidak rapi, giginya kemana-mana umpamanya ya itu akan menjadi rapi. Ya, gitu. Mata ini akan menjadi melihat tanpa kacamata. Dan seterusnya, yang budak-budak tidak akan budak lagi. Yang dulu bisu ya tidak akan bisu. Dan seterusnya. Tubuh kita masing-masing tetapi diubah, itulah yang nomor 2. Tidak lagi terikat kehidupan duniawi. Jadi ikatan-ikatan hidup duniawi tidak akan lagi terkena pada kita. Jadi tubuh kebangkitan itu tubuh yang sama sekaligus diubah. Nah ini kata kunci memahami tubuh kebangkitan. Tubuh yang sama itu sama tubuh ini diubah berarti sifat-sifatnya tidak lagi duniawi. Apapun yang duniawi hilang, tidak lagi menguasai badan kebangkitan kita atau tubuh kemuliaan kita nanti. Simpelnya begini, dulu yang lahir di dunia tidak punya tangan, ya nanti akan punya tangan, akan sempurna. Karena dia tidak punya tangan itu kan hidup karena duniawi. Dulu perkembangan janin tidak sempurna karena macam-macam sebab, sehingga tangan tidak tumbuh, kaki tidak tumbuh, mengalami kecacatan. Yang namanya kecacatan itu kan pengaruh kehidupan duniawi. Bisa karena kimia, umpamanya, karena mamanya dulu konsumsi obat atau dan lain sebagainya, sehingga obat-obat berpengaruh pada perkembangan janin. Menjadi perkembangan buruk. Itu kan karena pengaruh duniawi sebenarnya. Oh enggak pakai obat Romo. Ya bisa juga karena faktor genetik. Dari gen-gen di atasnya ada gen tertentu, gen kecacatan atau gen sakit penyakit. Itu kan terbawa. Dalam mata rantai DNA kita, itu semuanya jasmani. Nah itu ya yang diubah. Tidak ada lagi kecacatan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau memahami tubuh kebangkitan, polanya sudah ada Tuhan Yesus sebagai yang sulung. Artinya kita nanti akan seperti itu. Ini pola untuk memahami. Shalom alaikum.